Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim bin Ahmad Makarim, NPM 06 2019 1.07.203. Di sini saya akan menjelaskan VANET atau Vehicular Ad Hoc Network yang telah saya kemas dalam bentuk slide dengan aplikasi PowerPoint. Jadi di sini adalah pengertian VANET merupakan jenis VANET atau Vehicular Ad Hoc Network merupakan jaringan jenis jaringan wireless yang menyediakan komunikasi secara ad hoc, baik antar kendaraan dengan infrastruktur maupun antar infrastruktur. Penerapan utama teknologi VANET adalah untuk mewujudkan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik dan aman. VANET menggabungkan beberapa teknologi seperti jaringan ad hoc, telekomunikasi seluler, LAN tanpa kabel, GPS, pemetaan digital, teknologi penginderaan. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf, tadi kendala. Jadi penerapan utama teknologi VANET adalah untuk mewujudkan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik dan aman. VANET menggabungkan beberapa teknologi seperti jaringan ad hoc, telekomunikasi seluler, LAN tanpa kabel, GPS, pemetaan digital, teknologi penginderaan. Jadi VANET ini sebenarnya sudah sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam berkendara ya. Jadi awal mula diciptakannya VANET itu digunakan untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi di beberapa jalanan. Namun seiring berkembangannya waktu, VANET menjadi berkembang lebih luas sampai akhirnya menjadikan aplikasi yang membuat penggunanya itu merasa aman dan nyaman dalam berkendara. Nah, lalu VANET ini merupakan jaringan komunikasi ad hoc ya. Jadi sesuai dengan namanya Vehicular Ad Hoc Network. Dengan durasi jaringan berupa kendaraan-kendaraan dan titik-titik akses atau infrastruktur telekomunikasi yang terdapat di sepanjang jalan. Nah, contohnya kendaraan yang terhubung pada jaringan ad hoc ini dapat memberitahukan kendaraan lain tentang informasi perbaikan jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pemberitahuan adanya kemacetan di suatu lokasi sehingga memberi kesempatan bagi pengendara untuk mencari jalur alternatif. Ini sering kita jumpai, misalnya melalui Google Map, Waze, dan lain-lainnya. Nah, seperti saya singgung sebelumnya, tujuan dari VANET ini untuk memberikan rasa aman dalam hal berkendara, untuk menunjang keselamatan dan manajemen lalu lintas. Lalu, VANET juga dikembangkan untuk mendukung pertukaran pesan-pesan penting untuk peningkatan keselamatan penumpang maupun informasi lain yang berkaitan dari VANET, berbagai layanan dari VANET. Oke. Jadi di VANET ini tuh jaringan ini merupakan cikal bakal ya dari ITS atau Intelligent Traffic System yang dikembangkan yang mengacu pada standar IEEE 802.11b dan IEEE 1609. VANET diharapkan mampu menyediakan berbagai layanan yang dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya. Lalu ada beberapa contoh VANET, yaitu ada lampu rem elektronik, peleton, sistem informasi lalu lintas, layanan transportasi jalanan, dan layanan on the road. Saya akan jelaskan satu persatu. Lampu rem elektronik yang memungkinkan pengemudi atau mobil atau truk otonom bereaksi terhadap pengereman kendaraan meskipun mungkin terhalang, atau misalnya si rem kendaraan depan kita mengerem secara mendadak, itu akan ada lampu rem elektronik yang akan muncul dari kendaraan tersebut. Lalu ada peloton yang memungkinkan kendaraan untuk secara dekat hingga beberapa inci mengikuti kendaraan terkemuka dengan menerima informasi akselerasi dan kemudi secara nirkabel sehingga membentuk kereta jalan yang digabungkan secara elektronik. Lalu ada sistem informasi lalu lintas yang menggunakan komunikasi VANET untuk menyediakan laporan hambatan terkini ke sistem navigasi satelit kendaraan. Lalu ada layanan darurat, yaitu transportasi jalan, di mana komunikasi VANET, jaringan VANET, dan
peringatan keselamatan jalan dan penyebaran informasi status digunakan untuk mengurangi penundaan dan mempercepat operasi penyelamatan darurat untuk menyelamatkan nyawa mereka yang terluka. Lalu ada layanan on the road. Juga dibayangkan bahwa jalan raya transportasi masa depan akan didorong oleh informasi atau diaktifkan secara nirkabel. VANET dapat membantu mengiklankan layanan toko, pom bensin, restoran, dan lain-lain kepada pengemudi dan bahkan mengirim pemberitahuan tentang penjualan apapun yang terjadi pada saat itu. Itu contoh-contoh dari VANET ya. Lalu di sini cara kerja VANET. VANET merupakan sebuah sistem jaringan di mana setiap node adalah sebuah kendaraan. Sistem tersebut digunakan untuk mengimplementasikan komunikasi antar kendaraan dan kendaraan dengan roadside unit. Dalam komunikasi antar kendaraan, VANET menjadikan kendaraan yang bergerak sebagai router nirkabel atau node yang memungkinkan setiap kendaraan dalam range tertentu untuk dapat saling berkomunikasi membentuk mobile network. Oke. Lalu ada slide selanjutnya yaitu teknologi VANET mengintegrasikan LAN dan jaringan ad hoc untuk menyampaikan konektivitas yang berkesinambungan. Lalu skenario simulasi dilakukan dengan memvariasikan mobilitas node dengan mengubah parameter seperti percepatan maksimal dan periode kemunculan node. Mobile node diumpamakan sebagai kendaraan dan di setiap area dibangun access point untuk mencakup satu network dalam jangkauan access point tersebut. Oke, itu mungkin salah satu cara dari cara kerja VANET. Oke, sebentar saya pause. Oke, kita lanjutkan kembali, yaitu pada routing protokol pada VANET. Yaitu yang pertama ada Unicast Protocol. Unicast routing protocol adalah fungsi dasar untuk kendaraan dalam membangun routing sumber ke tujuan (source to destination) di dalam topologi VANET. Unicast routing dibagi menjadi dua kategori, yaitu Mean Delay Routing Protocol dan Delay Bounded Routing Protocol. Lalu yang kedua ada Multicast Protocol. Multicast Protocol didefinisikan sebagai routing yang menyampaikan banyak paket secara serentak dari satu sumber ke seluruh host yang ada pada jaringan melalui komunikasi multi-hop. Lalu ada Geocast Protocol, routing yang menyampaikan paket berdasarkan pada lokasi spesifik host tujuan. Kendaraan yang berada pada suatu region tertentu akan menerima dan meneruskan paket geocache. Jika tidak, maka paket tersebut akan mengalami drop. Lalu yang keempat ada Mobicast Protocol, yaitu sebuah pendekatan baru dalam routing dan memadukan multicast routing dan geocache routing. Lalu yang kelima ada Broadcast Protocol, yaitu routing yang memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan sebuah pesan broadcast ke semua perangkat pada VANET. Oke, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari sini adalah oke, sebentar, saya sudah menyiapkan beberapa catatan. VANET adalah jaringan ad hoc tanpa kabel yang anggotanya ada kendaraan yang ada di jalan dan infrastruktur komunikasi yang ada di sekitar jalan raya. VANET ini dikembangkan dengan tujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, menambah efisiensi lalu lintas, dan menyediakan kemudahan serta kenyamanan bagi pengendara maupun penumpang kendaraan. Secara garis besar, VANET dapat mendukung berbagai aplikasi yang dapat dikelompokkan menjadi aplikasi berkaitan dengan keselamatan atau safety application dan aplikasi yang berhubungan dengan keselamatan atau non-safety application. VANET memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari jaringan lain. Karena VANET digunakan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya, maka protokol MAC untuk VANET harus memiliki kemampuan menangani pesan-pesan penting yang berkaitan dengan keselamatan dan peraturan lalu lintas dengan handal. Artinya, pesan dapat sampai ke pihak yang tertuju dan dalam waktu pengiriman yang batas maksimalnya telah ditentukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.